Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah ini diambil di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington dan Teheran diketahui baru saja memulai pembicaraan tak langsung pada pekan lalu mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun Trump memberikan peringatan keras terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pendampingnya ke Teluk. Kini kapal induk USS Gerald R. Ford beserta kapal pengawalnya akan bergabung dengan kelompok tempur tersebut. Para pejabat Amerika Serikat telah memerintahkan kapal tersebut bergerak ke Timur Tengah dari lokasi penempatan sebelumnya di Laut Karibia. The second aircraft carrier that you decided to send, talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. Are you worried? We'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Baik, Pak Reza. Ini dunia bisa dikatakan sedang gempar begitu karena Amerika Serikat menyiapkan serangan ke Iran. Begitu keluar perintah dari Trump. Nah, bagaimana negosiasi Iran dan Amerika Serikat menurut Anda? Negosiasi kan terakhir dilakukan di Geneva antara pihak Iran dan Amerika Serikat. Amerika Serikat diwakili oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner kan. Dan dari hari Selasa tersebut pihak Amerika Serikat mengatakan sangat sulit mencapai kesepakatan dengan Iran saat ini. Karena itu dapat dimengerti mengapa beberapa hari silam, bahkan hari Jumat kemarin, itu Presiden Donald Trump sendiri berpidato di pangkalan militer Amerika Serikat di North Carolina, di pangkalan namanya Fort Bragg, mengatakan kita akan terus berupaya mengganti pemerintahan di Iran. Pada saat yang sama, seperti kita lihat beberapa menit silam, Amerika Serikat sudah membawa satu kapal induk yang baru. Sebelumnya kan namanya USS Theodore Roosevelt dan ditambah dengan USS Gerald Ford yang berangkat dari Indo-Pasifik. Dan untuk itu tampaknya ini kali Amerika Serikat sangat serius. Cuman masalahnya, apakah Amerika Serikat siap untuk berperang jangka panjang melawan Iran? Karena pihak Iran selama ini mengatakan ya, yang bermasalah itu dari pihak Anda begitu. Ada statement terakhir dari Deputi Menteri Luar Negeri Majid Takhravanchi mengatakan masalahnya bukan di kami, masalahnya di Anda. Apakah Anda mau berunding atau tidak? Tentunya kalau kita melihat dari pihak Iran, ya sementara ini kan Amerika Serikat itu tidak konsisten, selalu menganggap ada negara-negara yang memiliki senjata nuklir, tapi juga ada negara yang sudah jelas-jelas memiliki senjata nuklir dan mereka tidak mengikrarkan diri pada non-nuclear proliferation treaty. Jadi yang terjadi sekarang adalah penumpukan kapal induk di Timur Tengah. Misalnya ada dua kapal induk dan mereka itu memiliki landasan pacu yang sudah siap pakai. Kemudian juga mereka sudah membawa pesawat-pesawat tempur, misalnya F-35C dan FA-18 berikut lusinan helikopter yang siap berfungsi mengalahkan Iran, dan juga mereka dan kapal induk ini juga sudah dipersenjatai dengan kapal-kapal lain yang mampu melakukan kendali laut dan juga kendali atas perairan menuju Iran. Dan intinya kapal induk ini dapat menjamin superioritas Amerika Serikat atas Iran, dan juga kapal induk ini memiliki kemampuan intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Dan untuk itu memang tidak main-main dua kapal induk ini. Tapi pada saat yang sama Amerika Serikat juga sangat percaya diri yang sangat tinggi karena didukung oleh military industrial complex, yakni industri pertahanan Amerika Serikat yang selama ini mensuplai angkatan bersenjata Amerika Serikat dengan teknologi tinggi seperti Lockheed Martin, RTX, kemudian General Dynamics,
kemudian Boeing, kemudian Northrop Grumman, dan Huntington Ingalls. Dan mereka itu semuanya sangat berkepentingan kalau senjata mereka itu digunakan oleh Amerika Serikat. Karena kalau senjata tersebut sudah digunakan, entah itu lama atau tidak, itu membuktikan kepada dunia bahwa senjata-senjata tersebut adalah combat proven. Jadi senjata-senjata yang sudah teruji di lapangan di lapangan nyata, dan juga senjata-senjata tersebut memiliki superioritas teknologi, dan Amerika Serikat sendiri memiliki kemampuan power projection yang didukung oleh ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Ini bagi Amerika Serikat semangat sedang tinggi, tapi masalahnya adalah apakah Amerika Serikat siap untuk berperang jangka panjang melawan Iran? Karena kita sudah lihat sebelumnya Amerika Serikat itu kalah di Vietnam tahun 75 silam, ada 500.000 personil dan 50.000 meninggal. Baik Pak Reza, tapi seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini kan sebenarnya sudah bergabung dalam tanda kutip begitu untuk menyerang Iran. Nah, menurut Anda apakah ada langkah dari Israel begitu terhadap upaya diplomatik antara Iran dengan Amerika Serikat? Saya perhatikan seminggu terakhir itu banyak sekali dialog ya antara Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump. Bahkan beberapa jam silam saya perhatikan Benjamin Netanyahu itu keluar dari Gedung Putih dengan wajah yang masam. Karena bagi Benjamin Netanyahu, Amerika Serikat harus segera menyerang Iran sesuai dengan skenario perang yang sudah mereka bangun. Dan konon dari skenario perang tersebut banyak peluang-peluang yang bisa dimenangkan oleh Amerika Serikat. Misalnya antara lain diskenariokan bahwa perang ini akan menjadikan pemerintahan Iran itu jatuh. Kemudian pada saat yang sama akan digantikan oleh suatu pemerintahan yang pro Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, anak dari Raja Iran itu sudah berada di Timur Tengah, dan konon sudah siap untuk memimpin Iran, dan tokoh ini namanya Reza Sirus, dan siap untuk menjadi boneka Amerika Serikat dalam berurusan menjadi boneka Amerika Serikat untuk mengelola Iran. Dan untuk itu ya pihak-pihak Iran tentunya berpikir ini tidak boleh terjadi. Mereka sudah mengatakan bahwa kami juga sudah siap perang, maka target-target peluru kendali Iran tersebut sudah tertuju kepada wilayah-wilayah tertentu di Timur Tengah yang konon menyimpan persenjataan Amerika Serikat dan juga diawaki oleh pasukan-pasukan Amerika Serikat. Misalnya peluru kendali Iran itu dengan nama misalnya Fateh, kemudian Shahab, kemudian juga Zulfaqar, kemudian Qiyam, itu sudah terarah 300 km, 500 km, 700 km, bahkan sampai 2000 km. Dan untuk itu masyarakat Iran tampaknya bersatu dengan pemimpin mereka. Dan ini adalah sesuatu hal yang unik di dunia ini. Baik, sungguh hal yang unik. Sebenarnya menurut Anda Amerika Serikat tidak siap untuk melakukan perang panjang dengan Iran. Lantas respon dan langkah Iran, Pak Reza, terkait dengan adanya bisa dibilang ancaman dari Trump jika negosiasi nuklir antara Iran ini tidak berlangsung lancar, apakah ada respon yang sudah ditimbulkan oleh pemerintahan Iran? Saya pikir bahkan sebelum perundingan pun Iran sudah punya bayangan. Amerika Serikat itu kalau berdialog itu akan bohong. Kemudian kalau terlibat dalam perjanjian mereka itu akan ingkar. Kemudian juga kalau sudah sama-sama terikat pada suatu komitmen bersama, ada perjanjiannya pun mereka itu akan menggunting dalam lipatan. Iran sudah membuktikan hal ini dalam suatu perjanjian namanya JCPOA, di mana Amerika Serikat itu ingkar. Pada saat yang sama negara-negara Uni Eropa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk itu tampaknya Iran sudah fokus. Bila terjadi serangan pertama dari Amerika Serikat, maka sikap Iran adalah mempertahankan diri. Dan mempertahankan diri itu adalah sesuai dengan hukum internasional. Dan untuk itu dalam mempertahankan diri tersebut, target-target Iran sudah jelas. Pertama, kepada seluruh pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Yang kedua adalah kepada pada kapal induk Amerika Serikat dimanapun mereka berada di Timur Tengah. Dan yang ketiga juga ada serangan kepada Israel. Dan seperti kita ketahui, dalam mempertahankan dirinya, Iran mengandalkan teknologi yang asli milik Iran sendiri. Jadi pada saat
mana negara-negara dunia berpikir ATM, amati, tiru dan modifikasi, Iran sudah melangkah lebih jauh lagi. Mereka sudah melangkah pada level filsafat dari teknologi-teknologi tersebut dan memperbaharuinya untuk tujuan-tujuan pertahanan Iran sendiri. Jadi pada saat Amerika Serikat masih bingung apa yang akan dilakukan terhadap Iran, karena mereka sudah memiliki 7 skenario, dan 7 skenario itu ada resikonya. Resikonya adalah negara-negara Teluk itu menolak. Kalau dalam perang 12 hari tahun lalu mereka membiarkan peluru kendali dari Amerika Serikat lewat ke Iran, tapi ini kali mereka mengatakan tidak. Dan ini sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat sendiri. Baik, Iran tetap bertekad mempertahankan diri dari serangan Amerika dengan teknologi yang dimilikinya. Terima kasih banyak atas diskusinya pada sore hari ini, Pak Teguh Reza Shah, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Salam sehat, Bapak. Terima kasih, salam dari Bandung. Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Titik Soeharto mengunjungi korban bencana Sumatera di hunian sementara Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda.